Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Belajar Santuy. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas tutorial pendaftaran Penmaba atau pendaftaran mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Sebelum gue jelasin gimana cara daftarnya, gue bakal jelasin dulu ke kalian pengumuman-pengumuman yang kira-kira penting yang berkaitan dengan Penmaba UNJ. Yang pertama adalah jadwal dan syarat pendaftaran. Jadwal Penmaba 2020 dimulai dari pendaftaran, yang pada mulanya dimulai pada tanggal 4 Mei, terus tanggal 15 Mei, terus nggak jadi juga. Dan sekarang baru dirilis lagi. Yang terbaru yaitu pendaftaran dimulai pada tanggal 20 Mei sampai 26 Juli 2020. Sekitar 1 bulan 6 hari lah. Sekitar segitu. Yang kedua itu ujian tulis Penmaba. Nah ini pelaksanaan ujiannya yaitu pada tanggal 29 Juli 2020. Selanjutnya ujian keterampilan. Ini keterampilan khusus yang memilih prodi atau fakultas seni dan olahraga. Itu ujiannya tanggal 30 Juli 2020. Setelah itu pengumuman. Ini pengumuman hasil dari ujian kalian itu diumumkan tanggal 6 Agustus 2020. Dan yang terakhir pembayaran UKT dan registrasi itu pada tanggal 7 sampai 14 Agustus 2020. Oke, itu timeline pendaftaran sampai pengumuman dan selanjutnya. Selanjutnya gue bakal jelasin syarat pendaftaran Penmaba 2020. Yang pertama, siswa SMA atau yang sederajat tahun lulus 2018, 2019, atau 2020. Buat kalian yang angkatan 2018, ini tahun terakhir. Dan buat angkatan 2020, ini tahun pertama kalian. Sedangkan di bawah tahun 2018, entah 2017 dan sebelumnya itu udah gak bisa ikut ini. 2019 masih bisa. Oke, jadi 3 tahun aja yang bisa ikut, 2018 sampai 2020. Yang kedua, sudah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL. Pasti kalau nggak punya ijazah, misal kalian nggak punya ijazah, pasti punya kan SKL. Nah, itu menjadi syarat kalian buat ikut ini. Kalau nggak ijazah, SKL. Oke, yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih. Nah, nomor 3 ini intinya kalian sehat aja, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan dengan maksimal. Oke, yang keempat, program studi yang dipilih dari Fakultas MIPA harus dari SMA IPA atau SMK pada jurusan linear dengan program studi yang dipilih. Nah ini intinya anak IPS nggak bisa masuk Fakultas IPA. Fakultas MIPA itu syaratnya anak IPA atau SMK dengan jurusan yang linear atau masih nyambung dengan pelajaran IPA. Oke. Selanjutnya jenis dan kelompok ujian. Jenis ujian yang pertama, tes kemampuan dasar atau TKD. Nah, ini berisi matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, TKD ini itu kalau di Mandiri kan TKD. Kalau di ujian lain ada TPA atau TPS lah dasarnya. Nah, kalau yang kedua itu tes kemampuan sains dan teknologi atau TK Saintek, tes kemampuan Saintek. Terdiri atas mata uji matematika, biologi, kimia, dan fisika. Nah, ini itu pelajarannya dari rumpun Saintek atau pelajaran-pelajaran Saintek, matematika minat, biologi, kimia, dan fisika. Nah, yang ketiga itu tes kemampuan sosial dan humaniora atau SOSUM. Itu terdiri atas mata ujian sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang keempat, tes keterampilan. Nah, tes keterampilan hanya dikhususkan untuk yang memilih kelompok program studi seni dan kelompok program studi olahraga. Selain dua itu enggak. Buat kalian yang milih seni ataupun olahraga, nanti ada tes keterampilan. Oke. Selanjutnya kelompok ujian. Yang pertama itu kelompok ujian Saintek dengan materi ujian TKD dan TK Saintek. Nah, kalau Saintek, kalau kalian pilih ujiannya Saintek, nanti ujiannya 2, TKD yang kemampuan dasar tadi, yang nomor 1 dan Saintek, yang 4 pelajaran IPA itu. Kalau yang kedua, kelompok ujian Sosum dengan materi ujian TKD dan TK Sosum. Kalau kalian milih ujian Sosum, itu juga ujiannya 2, yang pertama TKD dan yang kedua tes kemampuan Sosum, yang 4 pelajaran tadi juga. Oke, yang ketiga, kelompok ujian campuran dengan materi ujian TKD, TK Saintek, dan TK Sosum. Nah, kalau kalian pilih campuran atau bahasa lainnya IPC, nah itu ujiannya 2. Misal kalian mau masuk fakultasnya campuran, pilihan 1 IPA, pilihan 2 IPS. Nah, nanti kalian milihnya ujian campuran. Nah, yang diujikan itu dari 3 materi. Yang pertama TKD, yang dasar tadi. Yang kedua Saintek, yang ketiga Sosum. Nah, kalian harus kuasain 3 itu kalau mau masuk campuran. Oke. Selanjutnya biaya pendaftaran dan cara pembayaran. Nah, biaya pendaftaran yang pertama
biaya pendaftaran Saintek atau Sosum itu sekitar 300.000 tanpa ujian keterampilan. Nah, ujian keterampilan nanti biayanya beda lagi. Ini yang tanpa ujian itu 300.000. Yang kedua itu pendaftaran campuran. Kalau campuran, itu kalian ujian yang 3 tadi, TKD, Saintek, dan Sosum, itu biayanya Rp450.000. Tanpa ujian keterampilan juga. Nah, biaya ujian keterampilan adalah 300.000 per pilihan prodi keterampilan dengan ketentuan. Apabila peserta memilih lebih dari satu program studi serumpun dalam olahraga, maka biaya uji keterampilan adalah 300.000. Apabila memilih dua program studi yang masing-masing memerlukan uji keterampilan yang berbeda, maka biaya uji keterampilan adalah 600.000. Apabila memilih 3 program studi yang masing-masing memerlukan uji keterampilan yang berbeda-beda, maka biaya uji keterampilan adalah 900.000. Nah, itu kelipatan ya. Kalau kalian gini misal kalian pilih fakultasnya yang berkaitan dengan olahraga atau seni, tiga-tiganya. Misal kalian pilih dari 3 fakultas, yang fakultas olahraga atau seni itu kalian pilih satu. Nah, kalian harus bayar satu aja, 300.000. Misalkan kalian pilih di antara seni dan olahraga itu pilih 2. Nah, kalian harus bayar kelipatannya, dikali 2, yaitu 600.000. Misalkan dari 3 fakultas kalian milih dari seni dan olahraga aja. Itu kalian harus bayar tiga-tiganya pakai keterampilan. 300.000 juga. Bayar mandiri juga, bayar keterampilan juga. Oke. Yang keempat, mengacu kepada ketentuan biaya ujian keterampilan, maka biaya pendaftaran peserta yang memilih program studi yang memerlukan ujian keterampilan sama dengan biaya pendaftaran kelompok Saintek Sosum dan campuran. Ditambah dengan biaya ujian keterampilan yang mengacu pada ketentuan nomor 3. Nah, ini gue udah jelasin sebelumnya kan. Ini poin nomor 4 tuh maksudnya misalkan kalian ikut tiga-tiganya atau satu lah. Satu dari, kan nanti kita disuruh milih 3 fakultas. Nah, salah satu fakultas kalian pilih itu yang termasuk dalam olahraga atau seni. Itu kan ikut ujian keterampilan kan. Nah, kalau pilihnya satu, itu bayarnya satu. Nah, itu bayar satu juga, terus ditambah dengan bayar ujian mandiri yang tadi, yang 300.000 atau 450. Jadi itu nanti bayarnya di jumlah. Misalkan kalian bayar pendaftaran Saintek 300.000. Terus bayar juga buat ini, keterampilan. Jadi ditambah 300 buat pendaftaran Saintek dan 300 buat keterampilan gitu. Jadi nanti di jumlah. Oke. Untuk cara pembayaran bisa kalian baca sendiri ya. Gua nggak jelasin sih, tinggal dibaca aja. Yang pertama itu cara pembayaran melalui teller mandiri. Terus cara pembayaran melalui ATM mandiri. Bisa di screenshot ya. Selanjutnya cara pembayaran melalui mandiri online. Selanjutnya cara pembayaran melalui mandiri internet banking. Selanjutnya pembayaran melalui teller BNI. Selanjutnya pembayaran melalui ATM BNI. Selanjutnya pembayaran melalui internet banking BNI. Dan yang terakhir, cara pembayaran melalui ATM BTN. Nah, cara pembayarannya ini ada banyak banget macamnya. Ada 8 jenis. Kalian bisa milih mau bayar lewat apa aja. Oke. Nah, selanjutnya daftar program studi. Ini gue bakal kasih fotonya aja ya. Nanti kalian bisa screenshot atau kalian lihat sendiri, di pause dulu. Ini gue bakal lampirin di sini aja. Yang pertama Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya Fakultas Bahasa dan Seni. Selanjutnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya Fakultas Ilmu Sosial. Selanjutnya Fakultas Teknik. Selanjutnya Fakultas Ilmu Olahraga. Selanjutnya Fakultas Ekonomi. Selanjutnya Fakultas Pendidikan Psikologi. Oke, itu aja pengumuman yang berkaitan dengan Permaba UNJ. Selanjutnya bakal gue jelasin gimana cara daftarnya. Oke. Sebelum gue jelasin, jangan lupa di subscribe dulu channel gue. Semoga makin bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sekarang gue bakal bahas gimana cara daftarnya. Kalian boleh pakai apa aja. Entah komputer, laptop, HP, atau apa aja. Serah kalian. Nah, buka di browser kalian. Entah Mozilla, Chrome, Opera Mini, UC browser atau apa aja. Bebas. Kali ini gue buka di Chrome dan di HP. Oke, kita buka pendaftaran.unj.ac.id. Nah, seperti ini. Setelah masuk ke websitenya, nanti bakal muncul seperti ini. Pengumuman, disarankan menggunakan PC atau laptop dengan menggunakan browser Chrome. Untuk menghapus cache, dapat menekan tombol Shift plus F5 pada browser. Oke. Nah, biar hasilnya maksimal,
direkomendasiin untuk membuka dengan laptop atau PC dan dengan menggunakan browser Chrome. Kalau gue di HP aja nggak apa-apa. Semoga lancar. Oke, kalau udah, klik baik saya mengerti. Klik. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Selamat datang peserta Penmaba Jalur Mandiri Universitas Negeri Jakarta. Oke, ini ada bacaan nomor 1 kan, daftar. Buat akun di sini untuk masuk. Nah, kita klik yang ini buat akun pendaftaran. Klik. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini ada note juga. Untuk yang ada bintang merah seperti ini di atasnya, itu wajib diisi. Nggak opsional, wajib diisi. Nah, yang pertama itu username. Ada note juga, username tidak diperbolehkan menggunakan awalan angka 0. Oke, kalian masukkan username kalian, bebas, mau apa aja. Yang penting jangan sampai lupa dan mudah diingat. Oke. Selanjutnya masukkan nama lengkap kalian. Setelah itu masukkan nomor HP kalian. Nah, untuk nomor HP dan alamat email itu harus yang aktif ya. Nanti takutnya dikirimin informasi yang penting atau dikirimin kode misalkan. Hanya bisa dibuka oleh nomor HP dan email yang aktif. Jangan email-email yang palsu atau nomor HP palsu yang udah nggak bisa dipakai ya. Harus pakai yang masih aktif, oke. Masukin nomor HP kalian. Setelah itu masukkan alamat email kalian. Setelah itu masukkan password kalian. Nah, ini kalian disuruh untuk membuat password minimal 6 karakter. Jangan terlalu gampang dan jangan terlalu susah, nanti lupa. Setelah kalian. Oke. Ulangi password, jangan sampai salah. Oke. Setelah itu, tahun lulus kalian dari SMA. Dari 3 tahun sebelumnya, 2020, 2019, dan 2018. Nah, ini pertanyaan keamanan. Kalian harus menjawab pertanyaan ini yang di blok merah ini. 5 ditambah 8. 5 ditambah 3, 8. Oke. Setelah kalian isi semua, kita klik yang ini daftar. Klik. Setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Berhasil daftar. Oke. Setelah kita daftar tadi kan seperti ini kan tampilannya. Yang nomor 1 daftar. Nah, kita scroll ke bawah. Yang nomor 2 ada bacaan masuk. Nah, kita login di sini dengan username dan password yang tadi telah kita buat. Jangan sampai lupa. Oke. Setelah itu masukin password kalian. Setelah memasukkan username dan password, kalian klik masuk. Klik. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Anda berhasil masuk. Nah, sekarang kalian disuruh milih program studi. Nah, ini juga ada catatan. Informasi biaya pendidikan dan SPU dapat dibaca di halaman Penmaba UNJ ac.id biaya pendidikan. Ini bisa diklik kalau pengen tahu informasi biaya pendidikan sesuai fakultas dan jurusan kalian nanti. Bisa diklik sendiri. Oke. Nah, ini juga ada bacaan lagi. Kelompok ujian terdiri atas 3, yaitu campuran, saintek, dan sosum. Ini gue udah jelasin sebelumnya ya. Gue langsung skip aja ke bawah. Nah, ini juga ada warning. Pastikan pilihan program studi sudah tepat. Karena setelah ini, pilihan program studi tidak bisa diubah. Oke. Nah, ini kalian disuruh milih kelompok ujian. Tadi kan gue udah jelasin kelompok ujian ada 3, campuran, saintek, dan sosum. Nah, kalian suruh milih yang mana aja. Kalau campuran itu bisa dari 2, bisa dari saintek dan bisa dari sosum gabungan. Sedangkan kalau saintek dari IPA, sosum dari PS, oke? Karena gue mau milih campuran, maka gue pilih yang pertama, campuran. Oke. Pilihan program studi. Nah, sekarang kita pilih program studinya. Kita disuruh milih 3. Nah, itu kalau dari pertama sampai 3, biasanya itu menurut prioritas. Misalkan kalian lebih prioritas akuntansi, maka akuntansi taruh di 1, gitu biasanya. Nggak tahu sih kalau tahun sekarang kayak gitu juga atau enggak. Kalau tahun sebelumnya seperti itu biasanya. Ini juga bisa salah ya, itu persepsi gue aja dari omongan-omongan orang. Oke. Nah, pilihan program studi pertama gue adalah S1 akuntansi. Oke. Yang kedua itu pendidikan informatika S1. Dan yang ketiga itu pilihan gue adalah
Manajemen S1. Oke. Nah, kalian pilih 3 seperti ini. Nanti setelah dipilih 3 seperti ini, bakal muncul di bawah total tagihan. Total tagihan gua 450.000. Kenapa? Karena gue udah jelasin sebelumnya, kalau campuran itu biayanya 450.000. Sedangkan untuk sosum dan saintek itu 300.000 aja. Nah, kalau campuran ini mahal, selisih 150.000. Oke. Nah, sebelum klik simpan, kalau belum yakin, jangan dipilih dulu. Nggak apa-apa besok aja atau nanti dulu. Tapi jangan terlalu lama. Kalian pikirin dulu mau masuk apa. Soalnya kalau udah lewat sini nggak bisa diganti lagi. Ini juga ada warning kan. Kalau udah, pastikan pilihnya yang tepat. Jangan sampai salah. Nanti nggak bakal bisa diubah. Nah, kata admin kayak gitu kan. Nah, misalkan kalian belum siap nih. Gue mau nanya orang tua dulu deh. Mau masuk jurusan apa. Atau gue mau nanya teman-teman dulu. Atau alumni gue misalkan. Mau cari-cari informasi dulu tentang UNJ. Atau lihat di YouTube dulu nanti seputar fakultas-fakultas UNJ kan. Nah, itu kalian belum yakin nih. Nah, misalkan kalian belum yakin 100% bakal pilih apa. Nah, saran dari gua, keluar dulu. Ini, klik keluar di sini. Log out dulu. Nggak apa-apa kalian log out dulu. Nanti kalau udah siap baru didaftarin. Yang penting udah punya username dan password. Nanti loginnya gampang. Yang penting kalian mikirin dulu deh. Yang pasti tuh mau pilih jurusan apa. Pikirin matang-matang. Pikirin dulu matang-matang, jangan ngasal pilih. Nanti bakal nyesel selanjutnya. Oke. Misalkan udah yakin, baru login lagi ke sini. Login lagi, baru milih program studi. Karena gue udah yakin, maka gue isi. Kalau belum yakin, keluar aja, log out. Nggak apa-apa. Nanti login lagi kalau udah yakin. Tapi jangan terlalu lama. Setelah kalian pilih program studi seperti gue ini, selanjutnya scroll ke bawah. Nanti ada bacaan simpan seperti ini. Ini gue ingetin sekali lagi, kalau udah klik simpan nggak bakal bisa diganti. Kecuali nanti ada caranya, nanti gue bakal kasih tahu. Oke, ini klik simpan ya. Klik. Nah, pemberitahuan. Kelompok ujian dan program studi yang dipilih sudah tidak dapat diubah. Silakan cek tagihan Anda. Oke. Nah, ini gue udah nggak bisa ubah lagi nih. Muncul menu baru, cetak tagihan. Nah, ini kita klik ya, cetak tagihan. Di download aja. Oke. Nah, ini ada bacaan juga. Dengan menekan tombol cetak tagihan, Anda menyatakan bahwa data yang tertera pada borang di atas adalah benar, dan Anda akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah mencetak tagihan, Anda tidak dapat mengubah pilihan yang telah Anda pilih. Tagihan pembayaran hanya berlaku selama 3 hari, terhitung sejak menyimpan prodi tujuan dan melihat halaman ini. Nah, untuk waktu pembayaran itu maksimal 3 hari. 3 hari setelah kapan? Setelah kalian klik simpan tadi. Setelah kalian buka halaman ini, nah itu dimulai dihitungnya. Misalkan kalian hari Senin udah klik simpan. Nah, itu berlaku sampai Selasa, Rabu, dan Kamis. Kamis itu udah nggak bisa lagi. Udah kadaluarsa. Maksimal 3 hari. Terus gimana? Nanti gue bakal jelasin selanjutnya. Oke? Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan dengan melihat caranya pada halaman. Nah, untuk pembayaran tadi kan gue udah jelasin kan. Yang gue udah lampirin cara-caranya dari 8 cara pembayaran. Nanti kalian bisa pilih dari 8 itu mau bayar lewat mana, BTN, BNI, atau apa. Oke? Yang keempat, setelah melakukan pembayaran, harus masuk ke sistem untuk mengisi biodata dan melanjutkan proses pendaftaran. Nah, setelah kalian bayar ini, baru kalian login lagi ke sistem untuk mengisi biodata dan melanjutkan proses pendaftaran sampai cetak kartu. Jadi sebelum kalian ngisi biodata, ngisi rapor, dan cetak kartu, itu kalian harus bayar dulu. Setelah bayar baru bisa login. Oke. Nah, ini ada tahapan berikutnya setelah kalian bayar. Yang pertama itu adalah pengisian biodata. Kalian bakal dimulai dari isi nama, NISN, dan lain-lain. Biodata kalian. Oke. Yang kedua, pengisian besaran sumbangan pengembangan universitas atau SPU. Ini biaya yang bakal kalian bayarin. Sekitar berapa, itu ada pengisiannya nanti. Yang ketiga, pengisian nilai rapor, unggah scan rapor, dan surat pernyataan keaslian scan rapor. Yang keempat, isi data portofolio bagi bidang seni dan olahraga. Link dokumen portofolio bisa kalian download di sini. Yang ada tulisan warna biru ini seni olahraga, serta dokumen kesehatan olahraga. Video panduan portofolio bisa diklik juga, ini warna biru. Itu ada linknya, nanti kebuka di website lagi. Oke, gue jelasin sedikit untuk fakultas yang berbau seni dan olahraga. Nanti kalian disuruh isi data portofolio dan juga ikut ujian keterampilan. Agak ribet ya, seni dan olahraga. Tapi nggak apa-apa, kalau emang udah niat, jalanin aja. Oke, selanjutnya.
Tahapan ini dapat dilakukan mulai hari Jumat 22 Mei 2020. Silakan lengkapi dokumen-dokumen terkait. Nah, tahapan ini, yang 4 ini, baru bisa dibuka pada tanggal 22 Mei 2020 atau hari Jumat. Ini juga diingetin lagi sama adminnya, sebelum kalian melanjutkan ke tahap tersebut, kalian diminta untuk melengkapi dokumen dulu. Menyiapkan dokumen biar nanti nggak ribet. Kumpulin dulu dokumennya, nanti tinggal isi kan. Yang pertama itu scan rapor semester 1 sampai semester 5. File dibuat per semester dalam extension PDF. Kalian harus scan rapor kalian per semester. Semester 1 di scan, semester 2 dan seterusnya sampai semester 5. Itu kalau dari HP bisa pakai aplikasi di Play Store atau di App Store juga ada aplikasi scanner, entah Cam Scanner atau Tab Scanner dan lain-lain banyak. Tinggal download aja, ketik pencahariannya misalkan scanner. Nanti bakal muncul aplikasinya untuk men-scan lewat HP kalian. Yang kedua, pernyataan keaslian dokumen. Format dapat diunduh di sini. Nah, yang kedua itu harus di-download pernyataan keaslian dokumen. Ini downloadnya di sini ya. Ada bacaan biru kan? Itu diklik aja, nanti muncul. Oke. Nah, itu cara daftarnya. Yang pertama tadi kan kita disuruh bikin username dan password. Yang kedua, kita disuruh login kan. Login buat milih program studi. Setelah itu klik simpan. Nah, sebelum diklik simpan, kalian pikirin dulu. Ini udah mateng belum? Udah 100% yakin belum? Kalau udah yakin baru klik simpan. Nah, yang ketiga, setelah diklik simpan bakal muncul seperti ini, cetak tagihan. Nah, tugas kalian setelah ini adalah bayar. Ini kita print dulu, cetak tagihan kita download dulu, kita print, kita download atau print sama aja. Setelah itu kalian bayar. Nah, setelah kalian bayar, baru kalian bisa login. Setelah kalian login, kalian disuruh mengisi biodata, besaran SPU, rapor, dan portofolio. Nah, ada catatannya juga, untuk pengisian ini bisa dimulai pada tanggal 22 Mei 2020 hari Jumat. Jadi kalian bayar aja sekarang, gak apa-apa, nanti loginnya setelah tanggal 22 Mei atau pas tanggal 22 Mei. Oke. Karena sekarang belum tanggal 22 Mei adalah besok hari ini. Maka dari itu gue belum bisa untuk mengisi biodata dan seterusnya. Gue bakal jelasin ke tahap selanjutnya aja ya. Nah, untuk pendaftaran cukup segitu aja. Intinya tuh, setelah kalian sampai tahap ini, kalian bayar dulu tagihan kalian. Setelah itu, nunggu besok untuk mengisi biodata, besaran SPU, rapor, dan lain-lain. Oke? Untuk pendaftaran segitu aja. Pokoknya setelah bayar, login lagi. Tapi loginnya mulai bisa besok hari Jumat. Sampai cetak kartu. Baru selesai deh pendaftaran kalian. Simple sih. Segitu aja kan. Oke, sekarang gue bakal ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang penmaba mandiri UNJ. Apa aja pertanyaannya bakal gue bacain dan bakal gue jelasin. Oke, frequently asked question. Yang pertama, bagaimana jika saya lupa password? Ini misalkan ada yang lupa password, itu gimana? Itu caranya klik lupa password pada halaman pendaftaran.unj.ac.id. Password baru akan dikirimkan ke email yang sudah didaftarkan. Nah, kenapa gue bilang pada saat pendaftaran gunakan email dan nomor telepon yang aktif, karena bakal kepake juga. Misalkan ada suatu masalah atau problem, itu bakal kepake. Misalkan lupa password, nanti kalian klik lupa password kan dikirimnya ke email kan. Nah, email kalian harus aktif. Oke. Jadi misalkan lupa password, bisa klik lupa password di sini nih. Di kiri itu ada bacaan lupa password, klik di sini. Nanti suruh isi email kalian. Oke. Untuk pertanyaan satu clear ya. Mudah. Yang kedua, bagaimana jika saya ingin mengubah pilihan program studi setelah saya melakukan cetak kartu peserta ujian? Nah, misalkan kalian udah daftar sampai tahap gua tadi, terus kalian bayar, terus biodata kalian isi, pendaftaran rapor, SPU, dan lain-lain portofolio sampai kalian cetak kartu ujian. Nah, terus kalian baru kepikiran, kayaknya jurusan gua salah nih, gue pengen ganti jurusan gua. Nah, itu gimana? Itu caranya adalah, silakan mendaftar kembali di pendaftaran unj.ac.id dan membayar biaya ujian. Nah, makanya gue bilang jangan sampai salah. Kalian pikirin dulu matang-matang untuk soal jurusan kalian. Kalian mikirin sekitar 1 hari gak apa-apa, lebih lah gak apa-apa. Karena kenapa? Karena kalau udah sampai seperti ini nih, udah bayar, pokoknya udah bayar deh. Kalau udah bayar itu, kalau mau diganti, kalian harus daftar lagi dari awal dan harus bayar lagi. Karena 2 kali bayar kan, rugi kan. Nah, makanya jangan sampai salah pilih jurusan. Kalian pikirin dulu matang-matang. Oke. Selanjutnya,
Apa yang dapat saya lakukan jika tagihan pembayaran saya telah melewati tanggal yang tertera pada tagihan pembayaran? Nah, kan tadi gue udah bacain juga kan. Itu untuk tagihan pembayaran maksimal 3 kali 24 jam atau 3 hari. Misalkan kalian hari Senin nih, terus Selasa, Rabu, Kamis itu udah nggak bisa, udah kadaluarsa. Maka dari itu gimana kalau misalkan gue lupa bayar nih atau ada kendala lain misalkan. Entah banknya tutup 3 hari ya kan gak ada yang tahu kan. Jika ada hal seperti itu, kalian harus mendaftar lagi seperti yang gue lakuin pada saat pendaftaran tadi. Username, password, email, dan lain-lain. Tapi ada catatannya. Catatannya yaitu emailnya harus beda. Emailnya harus beda. Oke? Kalian daftar ulang, terus emailnya harus beda. Yang lainnya nama, password, nggak apa-apa sama. Yang penting emailnya beda. Yang penting emailnya beda. Oke? Jadi kalau kalian telat daftar nih, jadi kalau kalian telat bayar nih, udah 4 hari, udah kadaluarsa, ya udah bikin akun aja baru. Jangan panik, nggak apa-apa bikin akun baru, tapi emailnya beda. Oke? Selanjutnya, apakah email yang pernah saya gunakan pada pendaftaran awal dapat saya gunakan kembali untuk mendaftar? Nah, di sini dikasih tahu email hanya dapat digunakan untuk 1 kali pendaftaran. Jika peserta ingin melakukan pendaftaran kembali, misalnya tagihan pembayaran peserta telah kadaluarsa atau ingin mengubah program studi, silakan menggunakan email yang berbeda. Nah, ini ada tips dan trik dari adminnya. Misalkan kalian baru sampai simpan. Misalkan baru sampai simpan program studi kan. Selanjutnya disuruh bayar kan. Nah, kalian belum bayar tuh. Kalau belum bayar, bisa juga entah kalian udah bayar atau belum, itu bisa ganti. Bisa ganti program studi. Tapi pakai akun yang lain, gimana tuh? Kita harus daftar ulang seperti yang gue lakuin pada saat awal tadi, daftar ulang dengan email yang berbeda. Dengan email yang berbeda. Oke? Nah, masalahnya tuh misalkan gini. Masalahnya tuh di sini. Misalkan kalian belum bayar. Kalau belum bayar terus pengen ganti program studi ya kayak nggak masalah lah ya. Namanya belum bayar terus ya udahlah, gue bikin baru kan. Nah, yang masalah tuh yang udah bayar terus salah jurusan. Kan kena bayar 2 kali kan. Walaupun bisa diganti dengan cara daftar ulang. Ya intinya kalau pembayaran kadaluarsa atau pengen ganti program studi itu bisa dengan cara daftar ulang dengan email yang berbeda. Oke? Selanjutnya, apakah saya diperbolehkan untuk memilih lokasi ujian? Nggak boleh. Tidak, lokasi ujian ditentukan oleh sistem. Kalian nggak boleh milih lokasi ujian. Itu dipilihin dari websitenya. Oke? Selanjutnya, persiapan sebelum mengikuti ujian. Disarankan untuk melakukan survei lokasi 2 atau 3 hari sebelum ujian dilaksanakan. Misalkan 2-3 hari itu kan udah siap kan. Kalau 1 hari biasanya ditutup, nggak boleh masuk juga ke ruangan. Biasanya kalau 2-3 hari sebelumnya itu boleh dilihat dulu ke dalam ruangan. Kalau udah 1 hari itu nggak boleh, harus steril biasanya. Oke, selanjutnya, pakaian yang akan saya gunakan saat ujian tulis. Gunakan pakaian yang serba rapi dan sopan, yaitu atasan kemeja, bawahan panjang berwarna gelap, bukan jeans, dan memakai sepatu. Intinya kalian pakai atasan kemeja, bawah pakai warna gelap dan bukan jeans, dan menggunakan sepatu. Dah, nggak ada ketentuan khusus lagi, itu aja. Selanjutnya, apa yang harus dibawa ke dalam ruang ujian? Yang harus dibawa yaitu ijazah atau SKL, kartu peserta yang nanti bakal kalian download setelah mengisi biodata dan lain-lain, dan pensil 2B, penghapus, dan pulpen. Selain itu semua, tidak boleh dibawa ke dalam ruang ujian. Selanjutnya, program studi apa saja yang mewajibkan ujian keterampilan? Yang pertama itu olahraga. Antara lain program studi keolahragaan, pelatihan kecabangan olahraga, olahraga rekreasi, pendidikan jasmani, dan pendidikan kepelatihan olahraga. Untuk seni antara lain, program studi pendidikan musik, pendidikan seni rupa, dan pendidikan tari. Nah, misalkan kalian bingung nih, ujian apa aja nih yang menggunakan ujian keterampilan, yang bayar 300.000 tadi kan. Nah, itu ujiannya yang ini, yang tadi gue sebutin. Itu, untuk olahraga itu dan seni ini. Oke. Selanjutnya, apa saja kelengkapan yang dibawa pada saat ujian keterampilan? Untuk olahraga, peserta menggunakan baju olahraga lengkap dengan perlengkapan yang diperlukan, serta peralatan untuk tes kecabangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk pendidikan musik, peserta mempersiapkan perlengkapan ujian keterampilan berupa alat musik yang akan dimainkan sesuai keterampilan yang dimiliki.
Panitia program studi hanya menyediakan alat musik piano. Untuk pendidikan seni rupa, peserta mempersiapkan kelengkapan ujian keterampilan berupa yang pertama pensil gambar 2B, 4B, dan 6B. Yang kedua pensil warna 1 set, drawing pen, spidol kecil hitam, atau kombinasi diantaranya. Yang ketiga peralatan penunjang, alas gambar A3, dan penghapus. Yang terakhir spidol warna dan cat warna. Untuk pendidikan tari, peserta mempersiapkan perlengkapan ujian keterampilan berupa yang pertama kostum praktik menari, celana training atau celana tight yang tidak mengganggu gerak dan dapat bergerak dengan leluasa. Yang kedua musik iringan tari yang akan ditampilkan dalam file flash disk MP3. Yang ketiga properti tari, khususnya bagi peserta yang menampilkan tari dengan properti. Oke, agar lebih jelas bisa kalian baca di sini ya. Syarat-syarat yang harus kalian ikuti untuk olahraga dan seni. Selanjutnya, apakah email yang pernah digunakan pada pendaftaran awal dapat saya gunakan kembali? Pokoknya ini udah ya di atas. Di nomor 4 sama aja itu pertanyaannya. Nah, mungkin segitu aja dari gua. Dimulai dari pengumuman yang berkaitan dengan ujian mandiri UNJ. Terus pendaftarannya walaupun gak sampai rapi karena belum bisa. Besok baru bisa diisi sampai rapi hari Jumat. Semoga kalian paham pendaftarannya dan pertanyaan yang sering muncul udah gue bacain ya. Semoga kalian semua mengerti dan paham. Oke, cukup sekian video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga di share ke teman-teman kalian yang pengen banget masuk UNJ misalnya. Semoga bermanfaat buat mereka. Oke, misalkan ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah, nanti bakal gue jawab. Oke, see you on the next video. Santuy.